Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wazwaji waladi wa dzurriyyati wa ila hadrati man hadara fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana walahumul fatihah. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasi wa nafasim biadadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadratal muhtaramin, para masyayikh wabil khusus yang mulia Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mudah-mudahan saya juga mendapatkan keberkahannya karena atas nama yang sama. Tepuk tangan untuk Rais Am kita malam hari ini. Para kiai yang berkenan hadir, Kiai Khalil. Selamat malam Kiai. Beliau ini orang Madura. Yang orang Madura itu lucu-lucu, yang saya khawatir jangan-jangan Kiai Khalil ini Bani Nuaiman. Atau yang Nuaiman orang Madura Kiai. Kiai Taufik Dalmas, Kiai Imam Jazuli, wabil khusus sahabat saya Gus Ipang Wahid. Ini Wahid asli Bu, yang tidak perlu ngaku-ngaku Wahid tapi sudah asli. Dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, wabil khusus pejabat kita malam hari ini Gus Ipul, Menteri Sosial, yang saya kaget ternyata bisa nyanyi juga, walaupun cuma sepotong pembukaannya tok. Para hadirin yang saya muliakan, saya singkat saja karena jam 11 ini saya mau terbang ke Eropa Bu. Saya dapat undangan bedah buku dari komunitas muslim Eropa di London. Jadi alhamdulillah saya mengurangi jadwal di Indonesia, banyak acara di luar negeri. Supaya gak kalah sama Gus Ipul lah. Cek. Beli sawo di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai orang NU, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ibu-ibu, baru 3 hari yang lalu saya itu teleponan sama Pak Dasko. Pak Dasko bilang begini sama saya, Gus, saya rindu dengan istighosahnya orang NU. Mumpung ini musibah yuk istighosah. Saya langsung kontak Gus Ipul. Kenapa Gus Ipul? Karena Menteri Sosial. Waktunya mepet. Justru yang mengingatkan kita orang luar. Gus bikin istighosah. Oke. Istighosah itu kan artinya memohon pertolongan. Waktu mepet 3 hari. Kita nggak ada anggaran sama sekali. Akhirnya alhamdulillah. Bedanya Markus sama Kiai itu kan satu. Kalau Markus masalah jadi duit. Nah kalau Kiai biasanya duit jadi masalah.
Ternyata bisa kita selesaikan dengan adem. Gus Ipul bilang sama saya, Gus Miftah datang, tolong bawa Bib Zaidan. Yang bayari Bib Zaidan Gus Miftah. Oke. Jadi ini dipaksa ngaji sekaligus suruh bayari sholawatan. Gus Ipul urunan, Gus Ipang juga urunan. Ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang mengatakan NO itu tidak kompak, coba Anda lihat malam hari ini. Ternyata NO kompak luar biasa. Betul Bu? Makanya kita diingatkan fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Jadi persatuan itu dhammah itu kempel Bu. Itu adalah merupakan tanda-tanda lirraf'i kejayaan. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Sementara perpecahan adalah tanda-tanda keruntuhan. Jadi kalau kita pengen jaya gampang, dhammah bersatu. Makanya tagline acara malam hari ini dibuat sama Gus Ipang, satu nusa, satu bangsa. Satu NO, satu bangsa. Bapak Ibu, saya itu selalu bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu nggak pinter. Saya mau ngomong goblok khawatir nanti viral lagi. Superman itu nggak pinter. Kalau bahasanya Kiai Khalil jahil. Kenapa dia jahil? Sehebat-hebatnya Superman kalah super team, kalah dengan super team. Superman itu nggak pinter. Buktinya apa? Pakai baju celananya di luar. Betul Bu? Lebih nggak pinter lagi. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Yang paling nggak pinter siapa? Yang nonton. Tahu orang nggak pinter kok malah ditonton. Nah, kita hari ini jangan berpikir menjadi Superman, tapi jadilah super team. Maka kenapa namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Karena mengedepankan jamaah dan jam'iyah. Nahdoh itu artinya perkumpulan. Makanya kita harus mencontoh bagaimana kemudian Wali Songo membuat proyek pembangunan masjid namanya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu pimpronya siapa Pak? Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu dibangun sendiri oleh Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak Bu? Jadi. Tapi faktanya Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. 4 tiang yang ada di Masjid Demak itu merupakan sumbangsih satu tiang dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, 1 tiang dari Kanjeng Sunan Bonang, 1 tiang dari Kanjeng Sunan Ampel, dan Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa pesan yang pengen dibawa oleh Kanjeng Wali Songo? Persatuan. Wali Songo yang terkenal saktinya bersatu. Wali Songo yang terkenal alimnya kompak. Lah masa saya Gus Ipang, Gus Ipul, Kiai Imam Jazuli yang diragukan kealimannya, yang diragukan kesaktiannya kok nggak bersatu? Nggak mungkin. Maka persatuan adalah tanda-tanda kejayaan untuk Nahdlatul Ulama. Makanya kemudian apa? Orang NU itu sikapnya seperti apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu kalau menurut Kiai Khalil ini ada 2. 1 mu'rab, 1 mabni. Ada Habib Lutfi ini, sahabat saya ini. Yang mendoakan saya menikah lagi sampai hari ini gagal. Ini kalau ketemu saya Gus, tak doakan Gus. Menikah lagi. Kan saya bilang sama beliau, kok saya nggak bisa ngomong bahasa Betawi Bib. Syaratnya gampang Gus, nikah sama cewek Betawi. Jadi lulu gua, bapak lu mertua gua. Gitu. Tapi kayak saya, kayak Gus Ipul ini nggak pawaan Bu, nikah lagi itu nggak pawaan. Walaupun istri saya alhamdulillah hari ini sudah mau dimadu. Asalkan syaratnya mau diracun. Itulah. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada 2, mu'rab dan mabni. Lah orang NO itu jangan mengambil posisi mabni, tapi mu'rab. Mu'rab itu apa? Dinamis. Mabni itu statis.
Ustadz Guntur Bumi sahabat saya ini. Kita itu harus mu'rob bukan mabni. Menjadi orang NU yang optimis bukan pesimis. Menjadi NU itu harus menjadi mu'rob bukan mabni. Menjadi imam bukan makmum. Menjadi trendsetter bukan follower. Bu, pilih jadi imam apa makmum? Sekarang saya mau tanya, laki-laki itu imam apa makmum? Makmum, imam. Perempuan itu makmum apa imam? Makmum. Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi hari ini banyak makmum ngatur imam. Betul? Hari ini banyak makmum ngatur imam. Ibu-ibu yang suka ngatur imam, ciri-cirinya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Kalau kita berbicara Nahdlatul Ulama, imam kita siapa? Ya Rois Am. Itu artinya apa? Makmum, manut imam. Dalam wilayah NKRI, makmum kita siapa? Pak Prabowo. Imam kita siapa? Pak Prabowo. Karakteristik Pak Prabowo, Gus Ipul tahu nih. Pas retreat di Magelang, beliau mengatakan begini, hei kamu pejabat, kamu tidak harus hormat sama saya. Kamu tidak harus loyal sama saya. Tapi hormatlah kepada Merah Putih, loyallah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kenapa kemudian Gus Dur mengatakan orang Indonesia paling ikhlas itu Pak Prabowo. Coba Anda lihat. Musuhnya sekalipun selama memberikan sumbangsih untuk NKRI banyak diberikan posisi dan jabatan oleh Pak Prabowo. Saya dengar, Pak itu kan dulu memusuhi Bapak, sekarang kenapa kok dijadikan menteri? Pak itu dulu nggak suka sama Bapak, menjelek-jelekan Bapak, kenapa sekarang dia akan jadi pejabat? Gus, lupakanlah, siapapun yang memberikan sumbangsih kepada bangsa ini, kita kasih kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa ini. Maka ketika Pak Prabowo dilantik, saya diwawancara sama TV, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap Pak Prabowo? Saya bilang, Pak Prabowo itu karakternya mudah lupa dan mudah ingat. Maksudnya apa Gus? Pak Prabowo itu mudah melupakan kesalahan orang lain dan mengingat-ingat kebaikan orang lain. Makanya sebagai penutup, saya nggak lama-lama ini Bu. Ya karena saya tampil sendiri, bayari sendiri dan bayari orang lain. Apunten lah bayai. Jadi saya bilang, sekarang teman-teman NU, kalau ngundang saya ngaji, asalkan benar, nggak usah ngasih saya bisaroh. Insya Allah walaupun saya bukan menteri, uang saya nggak kalah sama Gus Ipul. Gitu loh. Jadi muslimat kalau bikin acara silahkan, asalkan beneran, saya akan datang. Nggak usah diamplopi, nggak usah dikasih uang. Malah bila perlu saya sumbang. Saya minta ke Imam Jazuli. Itulah. Terakhir, Gus Mi mengingatkan begini. Terakhir ini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, maksudnya apa? Jangan gampang menyalahkan orang lain, apalagi membicarakan aibnya orang lain. Sayyidina Ali mengatakan apa? La tadkur lisanuka aurata bihimriin. Jangan kamu jadikan lisanmu untuk mencari kesalahan orang lain. Ingat, fakulluka auratun walin nasi al-sunun. Setiap kamu punya aib dan orang lain punya mulut. Jadi jangan gampang membicarakan kesalahan orang lain. Apalagi kemudian kalau kita dimusuhi oleh orang, membandingkan diri kita dengan Kanjeng Nabi, itu enggak pas. Contoh, ibu-ibu dimusuhi, aku enggak apa-apa dimusuhi, Nabi saja juga dimusuhi. Kamu salah. Nabi itu kalau dimusuhi, Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Kalau kita dimusuhi, kita bisa benar, musuhnya bisa salah. Atau musuhnya bisa benar, kita bisa salah. Apalagi kalau kamu dimusuhi, enggak apa-apa. Nabi saja dimusuhi sama Abu Jahal.
Berarti yang musuhi saya Abu Jahal. Bisa jadi yang Abu Lahab itu malah kita, Bu. Bu, kalau cuma dibicarakan sama orang, Bu, ini loh sarjananya. Kemana ada orang curhat, Gus, saya dibully sama tetangga saya. Saya jawab, kamu cuma tetangga, saya orang se-Indonesia. Jadi kalau kemudian orang hari ini yang tidak paham NU mengatakan, oh NU begini, anggap saja itu sebagai ujian. Apa kata Nabi? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Itu artinya apa? Dinamika yang ada di NU hari ini adalah merupakan tanda-tanda cinta Allah kepada Nahdlatul Ulama. Terusannya apa? Faman rodiya falahur ridho. Yang dia ikhlas menerima cobaan itu, Allah akan memberikan keridoannya. Faman sakhita falahu sukh. Barang siapa marah diuji, maka Allah akan memberikan kemarahannya. Mila awake dhewe sing wong awam niki melu ndonga bareng-bareng mawon. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Sahabat kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus jamiah kita Nahdlatul Ulama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman, sholli wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashab. Sekarang dijawab yang kenceng. Bapaknya NU, ibunya muslimat. Yang keras dong. Bapaknya NU, ibunya kakaknya Ansor, adiknya tahlilannya tiap malam Jumat, pulang tahlilan pasti bawa rahmat. Berkat apa rahmat? Gak enak sama roh Islam kok malah berkat itu loh. Karena kalau nanti pulang gak bawa berkat tersangkanya Gus Ipul loh. Diulangi yang keras. Bapaknya NU, ibunya kakaknya Ansor, adiknya tahlilannya tiap malam Jumat, pulang tahlilan pasti bawa sholli wa salim daiman, sholli wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi mang. Bapak Ibu, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan pasangan sudah biasa, tapi melupakan Nahdlatul Ulama mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat saya kemudian berbangga hati menjadi orang Indonesia.
Coba itu tukang syutingnya sama mas HP-nya mbok lungguh saja orang ngadeg petakilan. Misalnya mbak-mbak di belakangmu itu. Kan dia datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ideologi yang saya maksud adalah Pancasila. Kebetulan saya ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang sering berkunjung ke banyak tempat. Ketemu dengan sekian banyak negara, ketemu dengan berbagai macam budaya, ketemu dengan berbagai macam suku dan bahasa. Semakin banyak saya mengunjungi berbagai negara, semakin saya bangga jadi orang Indonesia. Bagaimana kemudian kita ditakdirkan oleh Allah menjadi insan yang tinggal di satu belahan dunia yang menurut saya baik dari segi budaya, agama, suku bangsa ini paling menarik. Maka kemudian ketika kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ini ayatnya sebenarnya menarik. Menariknya di mana? Yang pertama ketika menciptakan manusia, Allah menggunakan kalimat khalaqnakum, mencipta. Tapi ketika menggunakan bahasa syu'uban wa qabail, Allah menggunakan kalimat wa ja'alnakum, membuat. Karena ketika terkait dengan kelahiran manusia, inna khalaqnakum, ini otomatis prerogatifnya Allah. Walaupun di dalam penciptaannya Allah menggunakan kalimat inna bukan ini. Apa bedanya inna sama ini? Ketika ini Allah mentasbihkan bahwa dirinya adalah satu-satunya pencipta itu. Contoh ketika menciptakan Nabi Adam, Allah menggunakan kalimat ini. Kenapa? Karena Adam itu tidak lahir dari orang tua, langsung diciptakan oleh Allah. Tapi ketika membuat manusia secara umum seperti kita, Allah menggunakan kalimat inna. Kenapa? Karena dalam penciptaan kita Allah melibatkan orang tua kita masing-masing. Makanya kayak Ibu Jayanti kan pasti lahir dari orang tua, bukan lahir dari batu toh Bu? Karena Allah menciptakan orang tuanya. Termasuk ini insya Allah calon-calon orang tua yang baik. Mbak-mbak, sorry ya, mungkin kita memang tidak satu sekolah, tapi mungkin ke depan kita bisa satu rumah. Ya. Jadi ketika waja'alnakum syu'uban wa qabail ini, Allah membuat kita, kemudian kan Allah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Ini lebih banyak ceweknya apa cowoknya Bu? Lebih banyak cewek apa cowok? Cewek. Ya kalau berdasarkan teori ini memang pantas kalau laki-laki menikah lebih dari 2. Ya kan jumlahnya lebih banyak cewek gitu loh. Kan cowoknya cuma dikit. Sorry ya mas-mas ya, kurang darah saja sakit, apalagi kurang cakep. Ya. Tapi santai mas, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena pada akhirnya cewek tidak melihat wajahmu tapi melihat isi dompetmu. Kan saya sering bilang sama Mas Haryo itu, cewek sama cowok itu bedanya satu. Cowok itu semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Faktanya kan seperti itu Mas Mahmud. Gak butuh.
Ya karena puncak kenikmatan laki-laki itu ya perempuan. Tapi puncak kenikmatan perempuan adalah harta benda dan permata. Makanya faktanya kenapa banyak laki-laki yang wajahnya jelek istrinya cantik. Karena sama cewek yang dilihat bukan wajahnya tapi duitnya. Itulah alasan kenapa cowok good rekening lebih menarik daripada good looking. Makanya lah sing lanang merongos sing padha ayu ki biasa gitu. Iya, karena duitnya banyak gitu. Lagian orang merongos itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Ya, kalau lomba lari pasti menangan lah. Wong kakinya belum finish, giginya sudah finish. Makanya saya khawatir pemain Indonesia semalam itu banyak yang mainnya semalam Indonesia bagus banget, tapi tetap kalah. Beberapa kali offset, ternyata yang offset giginya. Ora. Tapi sepanjang sejarah saya nonton sepak bola Indonesia, baru tadi malam permainan paling bagus. Ya, unlucky saja, nggak beruntung saja. Ya. Tadi malam nonton Bu? Ah tenane, tenane. Goroh kan. Nah, kemudian dari laki-laki dan perempuan lah yang jenis kelamin cuma dua ya, laki-laki dan perempuan, nggak ada jenis kelamin ketiga. Oh, bencong itu bukan jenis kelamin, tapi manusia jadi-jadian goblok. Oh ada di sini yang seperti itu. Itu kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Lady Boy. Jadi hati-hati kalau banci itu. Kalau laki-laki mati itu doanya Allahumma fir lahu. Perempuan Allahumma fir lah. Laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Kemudian dari laki-laki dan perempuan ini Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Coba adik-adik, siapa yang bisa menjawab Indonesia itu terdiri dari berapa suku, dari berapa bahasa? Coba ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Tak kasih hadiah. Ayo mbak-mbaknya, santri, putra apa berapa coba dijawab. Nanti tak kasih duit. Masa buka Google matane buka Google. Kalau bahasanya Haryo, cocote. Ayo, yang bisa jawab tak kasih hadiah duit. Kalau bagi-bagi duit itu Gus Miftah, kalau bagi-bagi masalah itu kamu. Coba dijawab ada yang bisa. Dari berapa suku bangsa dan berapa bahasa yang ada di Indonesia? Coba dijawab, tak kasih hadiah. Santai, uangku banyak, emangnya kepala sekolah. Santai aja Bu, santai Bu. Makanya kenapa saya datang ke Pusponegoro Bu? Karena kalau nunggu diundang sama Bu kepala sekolah, sumpah pasti nggak ada anggaran. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, mbaknya maju sini, dikasih mic. Dikasih mic. Gak usah di situ aja, gak apa-apa. Ya itu kasih mic. Pakai mic sebentar. 742 bahasa, 478 suku bangsa. Kurang pas, tapi tetap dikasih hadiah. Mana? Yuk dikasih yuk. Kurang pas, tapi nggak apa-apa lah. Tak kasih 200.000. Ya Allah, kemayu temen ya. Ada yang bisa melengkapi atau menyempurnakan? Silakan maju.
Ada cowok berani, oh cewek di tengah. Ya. Maju Mbak maju, biar kelihatan. Arane siapa? Perkenalkan, nama saya Nadia Pingkan dari SMK Kesehatan Salemba. Oh, Nadia Pingkan Mambu. Nadia, panggilannya Nadia apa siapa? Panggilannya Pingkan apa Nadia? Pingkan. Oh, Pingkan. Alis Pingkan Mambu. Alisnya kayak galengan ya. Coba Pingkan dijawab, ada berapa bahasa, ada berapa suku bangsa? Ada 718 bahasa dan 1340 suku. Lebih mendekati lagi, tapi belum tepat. Dikasih 200.000 lagi ya. Ayo kamu kasih ya. Terima kasih. Kalau dikasih uang untuk beli apa? Gua apa Ci? Gua apa Ci? Alah, Gua nyeblak. Sing nyeblak. Senengannya nyeblak, cangkemnya ngablak. Ya. Cie, bakul es teh pengen cie. Kan bakul gorengan dengan didiar ana ya. Inyong pengajian mangkat. Ca sekolah mangkat. Tapi kurang ajar teman bakul gorengan. Orang pawi kono ku inyong. Borong. Ini baru acara. Itu bakul es teh dijual saja. Tapi sekarang Bu, kalau saya minum es teh, gulanya nggak pernah saya aduk, supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal itu sudah biasa, kayak mulutnya pacarmu. Iya. Kalau belum jadian, dek, inyong kayak jadian, dah. Tapi kita, cowok tuh sekarang punya prinsip ya, nggak penting jadian, yang penting pernah kejadian. Matane. Dah 2 orang saja. Nanti ada pertanyaan lagi. Nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Masing-masing tak kasih hadiah. Sekarang cukup 2 orang saja. Ya, karena saya suka angka 2. Indonesia itu terdiri dari 739 bahasa. Ada sekitar 1.700 lebih suku bangsa dan terdiri dari 17.000 pulau, terdiri dari 6 agama. Nah, coba Anda bayangkan betapa kompleksnya problem yang ada di bangsa ini. Makanya saya bilang Mas Pamor, jadi presiden sebagai imam negara itu nggak mudah. Betul. Kok jangankan imam negara, imam SMK saja kayak Bu Wijayanti itu berat. Wis kadang-kadang diperenguti sama siswa-siswinya. Kadang-kadang harus menata manajemen konflik sesama yayasannya, guru-gurunya. Ini kan berat. Itu baru imam SMK. Coba Anda bayangkan imam negara kayak Pak Jokowi. Kok jangankan imam negara, imam sholat loh sekarang apa-apa diprotes. Mas Pamor suruh ngimami, baru mau maju sudah diteror. Rasa kesuwen. Coba, itu imam sholat. Bagaimana dengan imam negara yang menata 275 juta jiwa anak bangsa, yang harus memanage 17.000 pulau dengan 1.700 suku bangsa, dengan 739 bahasa. Belum lagi kemudian konflik-konflik yang diakibatkan karena kepercayaan seperti agama umpamanya. Ini bukan satu hal yang mudah. Tapi ternyata Indonesia mampu untuk berdiri di situ. Coba. Karena sekian banyak suku bangsa itu kan rentan. Kita tuh diadu domba. Karena ketersinggungan egosentris masing-masing suku itu tinggi.
Makanya beberapa kali kita melihat konflik yang disebabkan karena apa? Karena beda suku. Umpamanya kayak beberapa kali di Jogja itu ada konflik dengan teman-teman kita di Papua umpamanya. Teman-teman Papua rame di Jogja umpamanya. Makanya mereka saya kumpulkan di pondok saya. Saya diangkat sebagai bapak asuhnya anak-anak Papua yang ada di Jogja. Karena bagi saya, semua anak bangsa, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agamanya, dia memiliki kedudukan yang sama di bangsa ini. Kenapa? Karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Maka negara ini tidak memberikan ruang kepada siapapun ketika sudah berbicara mengenai ideologi umpamanya. Saya kenal banget dengan teman-teman yang pakai baju hitam ini, grip. Karena kebetulan ketua umumnya itu pengawal saya di Jakarta, Maung Hercules. Bagaimana saya belajar nasionalisme dari seorang Hercules. Orang yang dianggap mbahnya preman se-Indonesia, tetapi memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi dan wawasan kebangsaan yang bagus. Anggota GRIP se-Indonesia itu lebih dari 1 juta anggota. Baik KTA. Setiap hari saya dapat laporan dari Hercules, bah nambah anggota, saya hari ini bagi 1000 seragam, 1000 baju Hercules. Coba adik-adik, kita itu kalau di Indonesia mau hidup berdasarkan kuat-kuatan, kamu nggak akan ada apa-apanya dengan Hercules. Hercules itu pernah ada sehari dibacok orang sampai 27 kali. Tapi darahnya nggak sampai 1 gelas. Hercules itu. Hercules itu pernah ditembak dari jarak 3 meter kena matanya, nggak mati, cuman pecah diganti kelereng. Saya tanya, mau kok kamu ditembak nggak mati kenapa? Allah belum takdirkan bahu, cangkeme preman loh ayo. Begitu luar biasanya seorang Hercules. Dan alhamdulillah dia sama saya manut. Karena memang saya selalu berbicara kesetaraan. Kalau berbicara itu orang baik dan orang tidak baik itu sebenarnya punya kesempatan yang sama. Orang tidak baik punya kesempatan menjadi baik. Orang yang baik berkesempatan menjadi tidak baik. Kan begitu Mas Ahmad. Siapa yang bisa menjamin orang baik itu akan baik selama-lamanya? Dan siapa yang menjamin orang jelek itu akan menjadi jelek selamanya? Enggak ada jaminan. Makanya kenapa saya dikenal dekat dengan para pendosa, dengan orang ahli maksiat. Karena di saat banyak orang menjauh dari orang-orang seperti itu, justru jadi kesempatan saya untuk mendekat. Gitu loh. Makanya saya itu paling nggak seneng Bu. Bokong tepos begaya. Oh, backgroundnya ini toh, ya Allah. Coba, pertanyaan saya sederhana begini, apakah mereka itu yang kerja di situ itu benar-benar dari dalam hati? Enggak loh. Latar belakangnya itu banyak Pak Mahmud. Bu Jayanti ya, ada yang memang suka dugem. Saya sih juga suka dugem. Dunia gemar mengaji. Dugem. Kalau kadang-kadang juga malam Jumat juga dugem, duduk gemetar. Lihat, neng masjid karo tasbihan gitu kok. Mikir apa ya? Oh, masa kayak anak Pusponegoro, nggak punya pasangan malam Jumat bikin status malam sunah Rasul, matane. Malam sunah Rasul sama siapa ya? Jomblo ya kamu ngempet dikit lah. Santai saja, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Ya di pelaminan. Sebagai apa? Ya sebagai undangan. Anaknya berapa Bu? Oh baru 1. Mbok lagi Bu. Bu Jayanti umurnya berapa Bu? Oh 47.
Matuju ora matengan ya. Semoga nambah lagi Bu. Atau memang programnya cuma satu? Bu kenapa Bu? Oh, alhamdulillah. Kalau saya anaknya 2 Bu. Ya, cewek cowok. Nggak penting juga sih saya ngomong sama ibu. Anak saya berapa? Lah masa aku ngomong anakku berapa ya penting. Tapi supaya beliau terprovokasi mateng lagi. Pak Mamar berapa anaknya? Istrinya atau anaknya? Oh, kalau anaknya berapa? Oh, anaknya 3. Oh 3. Kalau istrinya? Kalau istrinya mikir. Kalau saya tetap 1 lah. Karena saya bilang sama istri, bohong matane, bohong. Kan saya punya prinsip sama istri saya. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah. Tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Apa iya? Ya iyalah. Inyong 10 rabi maning mendino ndeleng purel ya. Purel itu seperti pelangi. Nah, cukup dilihat dan dinikmati, tapi nggak usah dimiliki. Ya. Tapi biasanya sama cewek itu setia mana sih? Oh, enggak. Ya enggak mesti lah. Cewek itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Beneran. Beneran. Cewek itu apa ya? Cewek itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Tapi ingat, cowok juga bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Lah, ini yang suka membeli kayaknya. Yes. Nah, ada begini. Ini menjadi berat untuk memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia ini. Tapi saya punya optimisme yang besar, Bu. Bahwa ke depan bangsa ini tidak hanya sekedar bertahan, tapi akan menjadi bangsa yang besar. Ono sing telat juga ya, ya maklum lah SMK. Toko keri santai temen ya. Bukan bangsawan. Kalau mereka ditanya kenapa kamu telat, pasti mereka jawab tidak ada kata terlambat untuk belajar. Biasanya anak-anak kayak gini malah insya Allah bakal jadi. Ya jadi preman, jadi coba. Langsung diulti. Mungkin kata anak-anak yang baru datang tuh langsung mereka bilang, Gus Miftah, omongan kamu itu kayak susu tetangga. Gede doang tapi nggak bisa dipegang. Astagfirullah. Iya, tapi kalau omongan caleg tuh beda ya. Kalau omongan caleg itu seperti parfum isi ulang. Wangi sih, tapi palsu. Nah, coba adik-adik kita kontemplasi ya bangsa ini. Kita buat santai saja. Saya itu hidup nggak suka terlalu serius, Pak. Untuk apa sih Indonesia ngomong-ngomong terlalu serius itu? Bahkan saya itu dengan istri saya nggak pernah serius. Ya guyon saja itu. Kan hidup cuman sementara, isinya cuman laibun walahun, ya nggak perlu serius gitu. Ya santai-santai saja. Coba adik-adik kalau ada guru yang terlalu serius sama guru yang slow, woles, itu lebih seneng yang mana? Yang slow. Iya. Yang galak ya cukup guru BK saja lah gitu. Guru BK kamu galak apa enggak? Kalau guru BK kamu itu galak itu cuman acting. Karena sebagai guru BK. Aslinya ya galak banget. Kalau saya dari dulu nggak pernah serius, Bu. Yes, bercanda saja. Wong Nuaiman tuh masuk surga saja karena bisa mencandai Kanjeng Nabi. Ini kan? Makanya kalau saya sadar saja. Apalagi sama istri, nggak pernah saya serius. Saya kan kalau pulang kadang-kadang seminggu sekali, 20 hari sekali itu.
Pulang itu saya tidur, selimut langsung saya tata rapi, tak kerukup ke raine. Saya masuk selimut dintuti sing banter. Demuat. Ya karena bagi saya salah satu romantisme suami istri itu adalah ketika seorang suami mampu kentut sekencang-kencangnya di hadapan istri. Nah, itu romantis. Iya. Romantisme tertinggi itu kentutnya seorang suami di hadapan istri. Beneran. Pokoknya tak demuat, bojoku langsung bengong. Abah. Langsung saya bilang sikat gitu. Tapi lah wadon di depan suaminya ngentut banter ya bajingan ya gak pantas. Ya ora pantas. Tapi saya akan sangat menghargai perempuan kok Bu Wijayanti. Karena saya punya prinsip. Wanita itu akan menjadi ratu jika ditempatkan di pantai selatan bersama para lelembut. Nyerah gitu lihat. Ya kita ngomong santai saja. Nanti santai. Saya bawa duit untuk yang berani bertanya, tak kasih duit. Jadi kiai sekarang tuh repot. Nerima amplop dirasani, bagi-bagi duit dibully. Pokoknya jadi kiai itu juga repot. Jadi kiai kere nggak pernah diperhatikan. Jadi kiai sugih dirasani. Ya situlah manusia itu Bu. Kayak Bu Wijayanti jadi kepala sekolah mesti dirasani. Santai aja Bu. Sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkel. Makanya tabahkan hatimu Bu Wijayanti. Kelihatan kok dari wajahnya. Ya kita doakan Bu Wijayanti panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Bu Wijayanti hidup sendiri. Gitu. Saya ngopi dulu ya Bu. Ya Allah, pengajian gratisan kopi ini sangit. Makasih Pak Pamor. Bu Wijayanti itu cukup seperti kopi Bu. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Langsung salto, kurang ajar. Salto Bu, salto. Abang gemoy kayak gini salto keprimen. Yura bisa. Bentuknya kayak apa ya? Ya jangan salto lah Bu. Nah adik-adik sekalian kita ngomong ke pemimpinan ya. Jadi tidak mudah. Banyak orang pengen menjadi pemimpin di era demokrasi dengan sistem pemilu ini. Tapi sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia tidak punya kemampuan untuk memimpin. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Kalau mas-mas itu apalagi yang tadi terlambat itu, kamu harus sadar diri, sadar posisi, dan sadar rai. Sadar rai. Nah, negara yang sangat besar ini dengan multi kompleks persoalannya. Tetapi Allah izinkan bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa Pak Bu. Coba Anda lihat kekuasaan Allah untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian Allah membagi bangsa Indonesia ini dengan banyak pulau, 17.000 pulau. Dengan dinamika yang sedemikian luar biasa. Contoh Pak, kenapa di Pulau Jawa ini mayoritas dibuat Muslim? Mau mana? Ya kan? Bali itu dibuat mayoritas Hindu. Apa ya? Oh, Bu Wijayanti di Zoom. Jangan di Zoom. Tapi santai saja Bu. Cinta saya sama anak-anak Pusponegoro ini seperti kamera. Fokusannya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Tapi kalau Bu Wijayanti insya Allah nggak ngeblur. Lah gedene sekian ngeblur keprim. Ini bagian dari tantangan kita sebagai bangsa Indonesia untuk lanjutan dari ayat tadi, li ta'arofu, saling mengenal.
Kalimat saling mengenal itu tidak hanya sekedar saya tahu umpamanya nama Bu Wijayanti, Brebes, min jumlatil ngapakyun, enggak. Tapi lebih dari itu. Bagaimana kita memahami budayanya, memahami bahasanya, memahami karakternya, memahami adat istiadatnya. Sehingga apa? Ketika kita paham, meminimalisir ketersinggungan gara-gara ketidakpahaman kita kepada orang lain. Contoh yang sering saya sampaikan itu, ketersinggungan orang Kalimantan kepada orang yang mengatakan bahwa Kalimantan itu tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Atau ketersinggungan orang Kalimantan terhadap oknum calon wakil presiden yang mengatakan enak-enak di ibu kota, kenapa dipindah di desa umpamanya. Ini mereka tersinggung karena ketika menganggap ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, itu sama halnya mereka menganggap Kalimantan itu tempat buangan jin. Ini menciderai dan melukai perasaan orang Kalimantan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak paham terhadap produk knowledge orang Kalimantan. Sehingga adik-adik ini kemudian harusnya belajar. Kenapa kita diajari lah pelajaran apa Bu? Yang modal suku bangsa gitu macam-macam, pelajarannya macam apa? PPKN umpamanya. Walaupun sekarang saya agak miris ya, karena pelajaran-pelajaran yang berwawasan kebangsaan itu sudah sekarang minim banget. Kalau dulu zaman saya Pak Pamor ini ada pelajaran-pelajaran untuk mencintai bangsanya, umpamanya ada pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang ada Bu? Enggak ada. Namanya sejarah tok. Dulu kita dari SD masuk SMP itu ada penataran P4. SMP masuk SMA ada penataran P4. Nanti begitu kuliah ada wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Dulu kita diwajibkan umpamanya sebagai siswa untuk menghafalkan lagu-lagu nasionalisme, nama-nama pahlawan. Jadi kita hafal. Nama menteri pun hafal. Dulu nama menteri pun hafal. Sekarang mana ada yang hafal? Nggak ada. Paling yang cuma 1-2 gitu. Nggak ngerti. Kalau dulu nak, kayak saya itu masuk sekolah, guru saya mewajibkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Sekarang coba dilihat, di ruang kelas sekalipun itu sudah jarang gambar-gambar dan foto pahlawan, betul nggak? Mbak coba Bu Wijayanti sebagai kepala sekolah menginisiasi anak-anak wajib masang gambar pahlawan yang diidolakannya dipasang di kelas umpamanya. Atau dulu kiai saya itu mengajarkan mencintai salah satu pahlawan nasional namanya Mbah Hasyim Asy'ari, itu dengan masang gambarnya Mbah Hasyim di kamar pondok saya. Kan waktu itu belum ada Google. Saya mikir ini siapa kiai? Mbah Hasyim Li, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Sekarang justru sebaliknya, nama Mbah Hasyim Asy'ari dibuang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di saat rasa nasionalisme ini mulai berkurang, upaya untuk menjadikan siswa didik mencintai pahlawannya itu tidak ada. Coba sekarang jarang yang kenal dengan umpamanya pahlawan dari Aceh, Cut Nyadin, nggak ngerti. Taunya ya Cut Kiki, Cut Tari, Cut Mini, nggak ngerti lagi. Ketika disuruh menyanyikan lagu-lagu nasional, nggak ngerti. Ngertinya lagu-lagunya BTS. Budayanya pun sama gitu loh. Budaya berpakaian kita yang dulu kita punya kemben, punya beskap, punya blangkon, sudah kalah Bu. Saya itu kan besok, saya itu kan punya pengajian rutin di Hongkong, Mbak TKI itu, TKW. Itu mohon maaf, dari Brebes berangkatnya masih jilbaban, sampai Hongkong Tulung Sumi Bu, copot semua, mengikuti fashion dan model idolanya, artis-artis K-pop. Pakaiannya ikut-ikutan cewek-cewek Hongkong. Lah kalau cewek Hongkong pakai pakaian seksi pantes, bodinya mulus, kakinya bagus. Lah bocah Brebes melu-melu kayak cewek Hongkong, wis tungkake meletek-meletek.
Apa Bu? Minus KB. Jadi ya mohon maaf, harusnya mempertahankan kearifan lokal orang Brebes umpamanya. Maka orang Brebes bangga dengan punya telur asin. Itu pertahankan kearifan lokal itu. Kota Brebes keren, punya berambang. Sehingga apa? Ada sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangsa ini berangkat dari mempertahankan kearifan lokal. Saya itu sering guyon tapi sebenarnya ini fakta Pak, Bu. Kenapa saya dikenal orang sering ngomong danco? Karena bagi saya ketika saya sering ngomong danco itu dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai gara-gara tokoh bangsa ini nggak ada yang berani ngomong danco, akhirnya danco diklaim sebagai milik Malaysia umpamanya. Kan Malaysia sukanya ngaku-ngaku Pak. Reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia. Sekarang makanan nasi goreng Malaysia, rendang Malaysia. Dari mana? Itu namanya Malaysia apa Malaysia? Loh kalau soal berbicara kebangsaan, saya nasionalisme nggak perlu diragukan. Kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong danco, lama-lama danco diaku sebagai milik Malaysia. Kan nggak lucu Bu, masa Ipin Upin ngomong danco? Danco. Nah, gitu kan nggak paham. Makanya saya senang dengan anak-anak muda seperti Ki Haryo ini, muda mempertahankan budaya, menjadi dalang. Di saat orang banyak sudah tidak lagi mau menjadi dalang. Saya angkat topi hormat kepada kawan-kawan yang masih mempertahankan kearifan lokal seperti seni kuda lumping, jatilan, jaran kepang, reokan. Nah ini jenengnya apa? Ebek. Jangan dianggap budaya pinggiran. Kalau kita tidak bangga dengan budaya itu ya jangan kaget kalau kemudian diaku sama pihak asing. Kita itu begini loh Pak, saya itu agak miris ya. Orang Arab itu sekarang gaya busananya itu sudah ikut-ikutan orang Amerika Bu. Udah mulai copot jilbab, apalagi niqab, jilbab saja dicopot. Dia sudah mulai berkiblat fashionnya itu kepada mana Dok? Amerika. Orang Amerika belajar budaya dengan orang Indonesia. Makanya dulu ada sinden top ikut almarhum Ki Entus, Mbak Megan. Orang Amerika sudah belajar nyinden, belajar pakai kemben, belajar nabuh gamelan. Sementara lucunya apa? Orang Arab kiblat fashionnya, budayanya ke Amerika. Orang Amerika belajar budaya dari Indonesia. Orang Indonesia budayanya melu Arab. Arab sudah nggak mau pakai cadar, orang Indonesia mulai pakai cadar. Bukan kok cadar jelek itu enggak. Makanya dari awal saya konsisten menggunakan belangkon. Saya dulu dikritik nih, Kiai kok belangkonan. Emang apa? Inyong tuku belangkonnya duitnya dewek. Sing diwadahi ya ndas-ndase dewek. Tapi ternyata dengan konsistensi saya kan termasuk mokondo. Modal konsisten doang. Wah, jangan mikir yang macam-macam Anda ya. Mokondo. Modal konsisten doang. Atau modal konsisten dan doa. Saya konsisten menggunakan belangkon sejak tahun 2006 setelah Bantul gempa bumi Bu. Kan waktu itu Bantul gempa bumi kemudian dikaitkan antara agama dan budaya. Kenapa di Aceh terjadi gempa bumi dan tsunami yang sedemikian dahsyat? Apa? Oh iya tsunami kok tsunami. Ya apa-apa cangkem-cangkeme dewek. Tetapi masjid makam wali aulia di Aceh itu utuh. Bantul yang gempa bumi tidak separah Aceh, kenapa banyak masjid yang hancur? Kemudian dikaitkan antara perilaku orang Aceh dan orang Bantul. Karena banyak dianggap masjid di Bantul menjadi awal mula kesyirikan pandangan orang waktu itu. Karena orang mau pengen lelabuan, pengen sedekah Nyiro Kidul itu berangkat dari masjid. Maka kemudian saya secara sarkas menggunakan belangkon pertama kali. Bahwa menurut saya
budaya dan agama itu bisa terkait dan saling mendukung. Tapi bahasa kemudian yang tepat adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Saya pakai belangan, Bu. Dan ternyata ini menjadi tren. Bagaimana saya mengangkat harkat martabat belangkon umpamanya. Ketika saya lelang belangkon 2 kali di Jawa Timur sama di Jakarta, belangkon yang saya pakai mampu terjual mahal. Saya lelang belangkon di Jawa Timur untuk gerakan santri asuh. Pertama kali belangkon saya terjual seharga 200 juta. Kemudian muktamar di Lampung, saya lelang belangkon lagi, saya sumbang muktamar. Belangkon saya terjual berapa? 900 juta. Coba Bu Jayanti bayangkan, belangkonnya saja 900 juta. Keprimen sarunge. Apalagi ilmune goblok isi ini keprimen. Endok, cangkem mendok ya. Nah, Allah menempatkan bangsa Indonesia itu asik gitu loh. Asik. Coba Anda bayangkan nih, teman-teman grip, mas-mas ya. Teman-teman media coba Anda lihat. Salah satu konsep keadilan itu kan wada'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau belangkon tempatnya di kepala ya sudah, kamu taruh di kepala, jangan kamu taruh di dengkul gitu. Salah satu bentuk sesuai proporsi Bali umpamanya. Allah menciptakan pulau seindah Bali dengan menempatkan mayoritas orang Hindu yang ada di dalamnya. Bali berkembang, Bu. Wisatawan asing dari Australia, dari luar negeri berbondong-bondong. Karena apa? Teman-teman kita di Hindu, di Bali itu sudah terbiasa dengan orang yang berpakaian terbuka. Yang hanya sekedar sumur, susu dijemur. Yang hanya sekedar berpakaian seksi. Kalau dulu kan ada pakaian namanya Hawaii. Hawaii itu rok atau katok yang di atas lutut. Kalau sekarang ada lagi hai. Agak tinggi banget, seolah-olah memanggil Haryo. Hai gitu loh. Ya. Coba. Kenapa kok Bali kemudian demikian? Allah takdirkan Bali sangat indah dengan di dalamnya mayoritas Hindu. Yang mereka lebih toleran terhadap orang yang menggunakan pakaian terbuka. Coba Anda bayangkan kalau Bali itu isinya umpamanya, mohon maaf, Islam yang garis keras. Lagi berjemur di Pantai Kuta dengan pakaian minim, orangnya datang langsung teriak-teriak takbir gitu. Kira-kira bubar apa enggak? Bubar. Kalau Pak Pamor lihat seperti itu bukan takbir tapi traktir gitu. Ini sorry ya, ini bukan kesalahan Islam, enggak. Tapi cara pandangnya yang mungkin agak keliru. Maka Allah adil, ngerti orang Islam itu tahu batasan aurat. Maka Bali ditempatkan di satu posisi di mana di dalamnya mayoritas orang Hindu. Karena Allah menjaga orang Islamnya, menjaga Islamnya. Kan begitu ya pemahamannya. Bukan salahnya Islam, tapi dalam rangka Allah menjaga Islamnya. Walaupun ya banyak orang Islam kita yang kemudian stres, capek, liburannya ke Bali, yang delok maning gitu loh. Aku juga gitu loh. Kayak saya lagi duduk di Pantai Kuta itu, Bu. Saya habis acara orasi kebangsaan di Polda Bali. Saya duduk, ternyata ada follower saya dari Australia. Wah, cuman itu, Pak, kotangan tok sama sempakan tok. Tapi kalau saya kan biasa. Maka itulah sebenarnya fungsinya kacamata hitam. Ya, supaya kalau mendelik tidak kelihatan. Oh, Pak Pamar pakai. Ya, malah kayak tukang ngelas. Cepat maning. Itu di belakang juga pakai. Tapi kayak tukang pijet ya.
Nah, wawasan inilah yang kemudian adik-adik perlu pahami. Sehingga apa? Sehingga berbangsa itu asik. Tidak menganggap semua yang berbeda itu musuh umpamanya. Toh kemudian kita diajari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dengan menempatkan Bali mayoritas non-Islam, Jawa Islam, itu bagi saya bentuk keadilan. Dan itu diakui oleh Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun hari ini saya melihat bagaimana kontestasi politik itu menjadikan kita anak bangsa yang kurang beradab umpamanya. Tidak hanya netizen Pak, seorang budayawan mengatakan Pak Jokowi dengan kalimat yang kurang pantas umpamanya. Ya sekarang beginilah, ibu kepala sekolah dan bapak-bapak kita semuanya ya. Kita bolehlah berbeda dalam kontestasi pilpres umpamanya. Anda mau 01, 02, 03 saya nggak urusan. Saya juga dukung gitu loh. Dan mungkin Anda nggak perlu saya ngomong, Anda sudah tahu. Tapi bukan berarti orang yang berbeda pilihan dengan saya itu menjadi musuh. Betul nggak teman-teman Grip? Jangan sampai orang yang berbeda itu selalu dianggap musuh gitu loh. Saya dengan orang beda agama saja bisa toleran kok. Masa hanya beda pilihan presiden musuh, kan gak asik gitu loh. Betul? Kasih lanang pada minggat nang dia. Saya tuh paling gak suka kalau bikin acara belum selesai sudah wirawiri, itu mendingan diselesaikan saja Bu. Males saya bikin acara kayak gitu. Mbak teman-teman lebih bertanggung jawab lah. Kalau mau bikin acara ayo gitu. Kalau memang omongan saya tidak menarik, saya berhenti. Betul nggak Pak Maman? Ya tolong jangan jadikan orang-orang seperti itu sebagai imammu, nggak pantas gitu. Lah kok primen yo, dikeloni rong rampung wis minggat dah. Kan ora kepenak ya. Nanggung temen gitu. Durung mlebu wis metu, lah keprimen. Kok kamu kayak sok penting gitu loh, wirawiri. Aku kira butuh raimu, Cok. Saya tuh kesini karena saya menghargai Mas Pamor, menghargai Mas Haryo. Mbok gantian lah, kamu menghargai saya. Kalau kamu minta hargai, tak hargai, tak tuku raimu pira. Jadi, yuk, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai perbedaan apapun itu menjadi musuh. Contoh begini, saya kasih contoh konkret ya. Saya pernah berantem secara pemikiran dengan Ustadz Khalid Basalamah ketika Ustadz Khalid mengharamkan wayang. Saya sebagai pendukung seni budaya yang menghargai wayang. Apakah kemudian saya bermusuhan dengan Ustadz Khalid? Enggak. Saya haji ketemu beliau di Arafah, kita berpelukan. Bagi saya beda pendapat bukan berarti musuh. Kayak Mas Pamor sebagai politisi, beda partai bukan berarti musuh. Beda pilihan presiden bukan berarti musuh. Coba beda jualan, yang satu jualan gorengan, yang satu jualan es teh, apakah harus musuhan? Tidak. Apakah ketika es tehnya dibeli, gorengannya nggak dibeli menjadi musuh? Tidak. Itu loh. Pilihan warna baju umpamanya. Saya pakai baju hitam, Pak Pamor pakai baju putih, kan sah. Wong memang saya senangnya hitam kok, Pak Pamor senangannya putih kok. Karena Pak Pamor kalau pakai baju putih, pakai baju hitam juga nggak pantas. Wes ireng bajunya ireng kan apa pantas ya. Hujan lagi, alhamdulillah. Yaudah, mungkin gitu aja yuk, kita ngobrol santai. Saya jam 12 janjian sama Abah Lutfi soalnya. Ayo kamu silakan tanya, tak kasih hadiah. Bakul gorengan takon jurah apa-apa. Ayo siapa yang mau tanya? Berapa? 4 orang, Bah? 4 orang? 4 orang cewek cowok?
Dua cewek, dua cowok. Dua cewek. Cowok satu lagi. Naik Mas. Naik Mbak. Ayo, Cowok Mas. satu lagi. Santri, siswa-siswi itu loh. Siswi. Siswa-siswi. Yang siswa aja. Cowok Mas. Cowok satu loh. Cowok. Nanti dulu ya, Naik Mas. Yeah. Sini Mbak, duduk sini Mbak, depan Mas Komar. Samping Abah. Ya, Sini. Ya, sini. Ah. Ya, duduk langsung, duduk sini. Duduk, Mas, duduk. Duduk Mbak, duduk. Ya sini mbaknya nih. Kok ngerumpi matane ngerumpi. Nek panggung malah panggung ngerumpi. Ini masih Mbak yo. Nah. Jenenge siapa? Perkenalkan nama saya Alia Wulan Mahmudah, Mahmudah. Kelas berapa? kelas 12, TKJ. Apa itu PKJ? TKJ Teknologi Komputer Jaringan. Oh, besok jadi apa itu? Jadi apa Bu? Lah, jadi apa? Udah, cita-citanya Mahmudah pengen jadi apa? Jadi Alia. orang yang sukses intinya. Apa copet juga bisa sukses. Yang konkret ya. Pengen Telembuk ya sukses. Ya, yang konkret apa? Penjual gorengan juga bisa sukses. menguasai komputer intinya. Eh? Menguasai komputer jaringannya. Iya, apa pekerjaannya? Profesinya. Kayak Bill Gates atau Apa? Jadi apa? Ahli IT apa ahli telek atau ahli apa itu? Ahli IT. Oh, IT. Gigus. Kamu tahu kenapa kalau mau masuk itu pakai bahasa enter? Kan kamu ahli komputer. Kalau masuk biasanya pakai apa? Enter. Karena kalau entar nggak masuk-masuk. Apa pertanyaannya, Alia? Karakteristik memilih pemimpin yang baik menurut Gus Miftah seperti apa? Seperti saya. Itu kan biasa bahasanya caleg. Pilih saya. Jujur dan terpercaya. Cangkem. Kalau saya itu sederhana kok dalam konteks keindonesiaan. Saya itu kalau milih pemimpin, saya lebih suka dengan pemimpin yang kaya dulu baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru kaya. Karena masalah terbesar bangsa ini apa hari ini? Korupsi. Betul? Jadi kalau dia jadi pemimpin baru kaya, ya pasti ada upaya untuk memperkaya diri. Tapi kalau sudah selesai dengan urusan pribadinya Mbak Alia, dia sudah cukup, uangnya sudah banyak, ya kita tidak bisa mengatakan pasti nggak korupsi, enggak, tapi meminimalisir, mengantisipasi. Makanya Nabi itu jadi pengusaha sukses dulu, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Kalau saya itu saja. Kamu lihat pemimpin sudah sukses baru jadi pemimpin, itu lebih baik daripada jadi pemimpin baru kemudian kaya. Kalau saya itu saja. Betul? Kayak saya ini, mohon maaf, orang mengenal saya itu alhamdulillah saya sudah punya duit. Saya punya duit baru viral, bukan viral baru punya duit. Beda dong. Emangnya gue cowok apaan? Nah itu masih yang sana. Assalamualaikum Gus, di sini saya. Oh, ini idolanya para cewek. Ah. Siapa namanya? Anas Fasihulisan. Siapa? Anas Fasihulisan. Anas Fasihul Lisan. Apa temen jenenge ya? Anas Fasihul Lisan. Kamu ngomongnya harus jelas kan fasih. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Cita-citanya? Pengen jadi orang sukses dunia Alah, akhirat. ada maning. Apa? Sukses itu apa? Deskripsi sukses itu menurut kamu apa? Bisa banggain orang tua. Bisa banggain orang tua. Ya, dalam bentuk apa? Buktiin bahwa anak yang didiknya itu berhasil. Berasanya gimana? Aku emosi lagi aku. Lah masa
mau menggambarkan cita-cita pengen jadi membulut kayak entot buntel katok ya. Pas gitu loh, aku pengen jadi ini itu loh, pengen jadi apa? Pengen jadi perawat. Lah ngono, kesuwen temen. Kenapa pengen jadi perawat? Pengen merawat Alia? Iya. Apa pertanyaannya? Panggilannya Anas, Fasih apa Lisan? Anas. Oh. Anas, Bagaimana? berarti Anas Fasihul Cangkem ini namanya. Lisan kan? Anas Fasihul Cocot. Apa Nas? Bagaimana hubungan politik dengan pendidikan terutama kita di era pelajar? Justru pelajar itu harus melek politik. Coba, kayak bos, itu kan produk dari politik. Program pemerintah diajukan DPR, dirapatkan bersama, baru kemudian diputuskan sama presiden dalam bentuk bos. Jadi kalau orang kita nggak usah ikut politik-politikan lah. Mana bisa? BLT itu keputusan politik. Apalagi sekarang Pak, PKH itu saya nggak pernah dapat Bu, jadi saya nggak tahu Bu, sorry ya. Sombong amat gitu loh. Anggaran dana desa itu politik. Jadi kalau orang ada yang mengatakan, "Mas, kita punya hak pilih, kita golput sajalah." Itu orang yang tidak bertanggung jawab sebagai warga negara. Betul. Masuk ke TPS juga nggak lama kok. Tapi kemarin saya pengen nyoblos di TPS, pengen nyoblos Alia, nggak nampak. Karena dia nggak ada di TPS tapi ada dalam hatiku. Ya. Goroh tidak ini. Emang iya. Jadi pelajar itu harus melek politik. Kayak saya hari ini umpamanya, kiai kok politik-politikan, kiai kok dukung capres. Orang yang mengatakan kiai kok dukung capres itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia orang fasik, orang jahat. Karena kalau kiai nggak dekat dengan capres, maka yang berpotensi mendekat kepada capres adalah orang jahat, maling dan lain sebagainya. Jadi kiai cukup tahlilan sajalah, yasinan saja, ngurus jamaah saja, santri saja. Ini jelas provokasi dari orang fasik. Kemudian yang mengatakan itu siapa? Yang kedua, orang yang beda pilihan dengan saya. Kalau sama nggak mungkin ngomong seperti itu. Ini ya karena beda saja Bu. Apa Bu? Gemoy. Oke, katakanlah saya milih gemoy. Apakah saya harus bermusuhan dengan mereka yang tidak milih gemoy? Kan enggak. Itu justru mengajarkan kepada kita sikap toleran. Dengan orang yang beda pilihan pun kita masih bisa hahaha bareng. Bukan berarti dianggap musuh. Betul. Makanya saya kemudian punya prinsip politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Coba dari politik kita belajar menghormati hak pilih orang lain. Saya pakai baju hitam, Pak Pamor pakai baju putih. Karena saya punya prinsip hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, Anas lebih pengen punya tai lalat apa panu? Nggak pengen dua-duanya. Oh, nggak pengen dua-duanya. Jan raimu ra duwe pilihan kok. Orang kok flat banget gitu loh. Pengen jadi apa? Perawat. Jadi kalau kamu tanya sama saya, seberapa penting politik? Itu sangat penting. Karena kalau kita kemudian tidak paham politik, ya kita akan menjadi orang yang terus-terusan dipolitisir. Makanya harus ada alumni SMK Puspanegara jadi anggota DPR. Kayak Pak Pamor. Walaupun orangnya nggak punya pamor sih. Susah bikin bubur merah putih. Sudah bikin bubur merah putih. Coba. Pak Pamor nyalak lagi umpamanya dengan berkampanye yang cerdas. Contohnya Pak Pamor, saya itu paling nggak suka dengan caleg yang tidak berbudaya. Siapa itu? Masang gambar di pepohonan di paku. Itu caleg yang tidak ramah lingkungan.
Betul enggak? Coba kamu jangan pilih caleg yang seperti itu. Kenapa? Tumbuhan saja disakiti, apalagi hatinya rakyat. Itu bagi saya ngawur itu. Pohon-pohonan, mbok ya modal dikit lah. Masang gambar yang bagus. Sekarang gambar caleg dipasang di tembok makam, kuburan, kan goblok. Kalau dulu orang mati itu nakut-nakuti yang hidup, sekarang malah caleg yang hidup nakut-nakuti yang mati. Saya kemarin ke Lampung, Pak. Tembok makam itu dipasang gambarnya caleg. Iki bajingan temen ya. Makanya saya melihat sekarang itu setan, demit, jin, iblis itu malah nggak mau tinggal di pepohonan. Karena dijajah dengan gambarnya caleg. Caleg itu sekarang udah nggak mau tinggal di pepohonan, Bu. Ya itu, dan caleg dan setan tuh gumun sama gambarnya caleg. Cangkemnya mereka selama mingkem ya. Di mana-mana itu kalau pujian itu yang memuji orang lain, jangan memuji diri sendiri. Pilih saya pamor, tidak korupsi, bisa dipercaya. Salah. Kalau saya dulu zaman mengkampanyekan almarhum Ki Entus jadi Bupati Tegal, saya bilang kalau Entus baik silakan dipilih, kalau tidak baik silakan nggak usah dipilih. Kan asik. Kayak sekarang umpamanya ada kecenderungan mengkampanyekan calonnya dengan menjelek-jelekkan calon lain. Itu menurut saya pendukung yang goblok. Betul. Dukung calonmu, kampanyekan kebaikannya, sosialisasikan program-programnya tanpa menjelek-jelekkan calon lain. Itu baru luar biasa. Apalagi menjelek-jelekkan bukan program umpamanya, menyerang secara personal. Saya kalau debat dengan Bu Wijayanti umpamanya persoalan bangun Brebes, Brebes dengan slogan telur asin berjaya umpamanya. Bu Wijayanti kampanye dengan Brambang semakin merah umpamanya. Yang harus saya serang itu apa? Program visi misi kebijakan Bu Wijayanti. Bu Wijayanti juga nyerang saya seperti itu. Jangan kemudian nyerang personalnya. Alah jangan pilih Miftah. Miftah senengan ngaji karo telembok umpamanya. Kalau kemudian saya balik, mendingan saya ngaji sama telembok daripada situ calon yang seperti telembok. Wah ya. Itu kan berarti personal ya Bu ya. Itu nggak boleh. Dan ini ada kecenderungan, makanya anak-anak Pusponegoro harus melek politik supaya kita tidak gampang dipolitisir. Ya, Mbak E, mic-nya mana? Ya, namanya siapa? Punten, perkenalkan nama saya Anggit Melinda. Siapa? Anggit Melinda. Anggit Melinda. Melinda. Ya. Kelas pira? Kelas 3. Kelas 3. Jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Pengen jadi apa besok? Bulet maning tak ajar ya. Punten Gus, Apa? pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Ya, pengusaha jualan gitu. Lah, pengusaha apa jualan? Tak ajar lah gue. Lah, cengengesan. Kalau pengusaha kan banyak, ada pengusaha biting. Pengusaha apa? Punten usaha karaoke Gus. Oh, karaoke. Punten. Ini bukan biduan, PK, pemandu karaoke. Oh, atau PL. Atau kalau di Jawa Timur namanya Purel. Perempuan rela diusel-usel lah. Ya udah tak jadi, kamu tak doakan jadi pengusaha Jagger ya. Jelantah gereh. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tidak. Mic-nya agak maju dikit. Aku tahu kamu di rumah belum punya mic. Lah. Arab ditumbasakan ke Gus. Apa? Tumbasakan mic. Aduh. Kenapa aku beli? Kan aku udah punya. Iki bocah cilik senengnya mancing-mancing ya. Kayaknya sudah berkembang sebelum waktunya ini anak. Ngeri sekali ya. Yang bener aja gitu. Rugi dong. Rugi dong, nggak ada.
Emang boleh. Nah, itu coba ibu gorengannya dibagi saja nih tak bayar. Ibu gorengan satu-satu, saya merintah gorengan dulu. Nggak usah dibungkus, langsung diuncal-uncal ke bawah. Kang, sabar Kang. Gorengan dulu. Yaudah, yang tahu cowok. Saya nggak nyuruh es teh. Coba dulu, dua dulu. Sabar. Aja rebutan. Ya diuter ke, jangan di situ tok, Bu. Yang lain dikasih. Sing ngongkon bagi es teh siapa? Belum. Yuk, mumpung ada yang bagi gorengan, kita pulang yuk. Karena aku kayak caleg, banyak janji nggak pernah ditepati. Kecuali Pak Pamor. Siap. Kalau Pak Pamor selalu menepati janji. Anak asuhnya Mbak Miftah. Udah, bakul gorengan sama bakul tahu sini berapa? Sampai goroh ketak cangkemnya ya. Apa? Wareg? Iya, nguntal tahu 10 ya. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Iya. Tempe kabeh. Tapi kemarin inyong digoroyo. Nang pasar tuku pare sekilo, pahit kabeh. Langkah sing legi. Oh, pahit ya, kayak cangkemmu ya. Berapa Bu gorengannya? Jangan bohong. Ini sering ikut pengajian saya ini, Ibu ini. Ayo sini Pak, depan sini tak tanya. Gorengannya pira? Ini sengaja kalau pengajian saya mesti datang. Karena kalau nggak laku suruh beli saya. Karena dia lihat wajah saya seperti uang. Saya lihat wajah kamu seperti kotak infak. Ya pas gitu. Apa? Pira gorengannya? 200. Enggak, jangan dibayar, saya aja. Caleg bayar enggak usah. Kan Kiai ini sugih. Dikasih 200. Kamu bayari es teh saja, Pak Pamor. Itu berapa tahunya? Nanti dulu satu-satu. Berapa? Oke, gorengannya kok tahunnya 300. Oh, itu gede ya, kasih 300. Yaudah, es tehnya dibagi, es tehnya. Nah, tak kasih ini kamu. Kui apa maning? Kipas gak beli kipas. Es teh aja, sama itu apa itu di bagian sana. Sosis sana. Sudah, yang belum dipanggil gak usah jualan. Mas, Bud, nanti dulu Bud, jangan maju-maju, saya itu mau ngaji, nanti dulu Pak. Nah itu dulu, yang es teh anak Pak Pamor dibayar dulu. Tuh, ya. Sini Mas, sana. Sana, itu ada yang ngasih duit. Duit, aman. Itu. Oke, sekarang Mbak, siapa namanya? Anggit. Anggit. Apa Anggit? Pertanyaannya Anggit. Punten Gus. Siapa? Saya nggak punya punten. Pertanyaannya, di dalam Pancasila, di sila 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Tapi keadilan itu tidak bertujuan ke anak yang tidak beradab. Bagaimana sih? Apa? Alon-alon. Tapi keadilan itu tidak Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus? Tapi keadilan itu tidak bertujuan kepada anak yang tidak beradab. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Gus cara agar generasi... Kenapa? Itu sana itu loh. Sana itu loh.
Kenapa ya? Gimana? Bagaimana sih Gus bagaimana cara agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan? Loh, hubungannya dengan pasal sila kelima tadi apa? Kamu tanya pasal sila kelima atau wawasan kebangsaan? Tak santet loh ya. Ya loro-lorone buatan apa-apa Gus. Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Ya Allah, kan Gus udah punya istri Gus. Ngapain dimasukin? Sih katanya. Serius banget nih anak ya. Emangnya siapa juga yang suka sama kamu? Iya. Kan yang suka sama kamu belakangmu. Iya. Iqbal Pangestu. Kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Jadi kamu tanya wawasan kebangsaan apa keadilan? Bagaimana cara agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan? Pahami 4 hal. Apa itu 4 hal? PBNU. P-nya Pancasila. B-nya Bhinneka Tunggal Ika. N-nya NKRI. U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Kamu paham itu berarti kamu paham wawasan kebangsaan. Pahami Pancasila, tidak hanya dihafalkan, jalankan, mengerti, setiap sila pahami. Itu insya Allah. Penghayatannya jelas harus ada. Itu namanya wawasan kebangsaan, PBNU. Apa dok PBNU dok? Kamu jawab. P-nya apa? Pakai mic. Pancasila. B-nya? Bhinneka Tunggal Ika. N-nya? NKRI. U-nya? Undang-undang Dasar. Oke, Dasar. balik. Ya jenenge siapa lengkap be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Nama saya M. Iqbal Pangestu, Gus. M. Iqbal Pangestu, panggilannya Estu. Iqbal. Oh Iqbal. Kelas pira? 11. 11. Kumisnya dikerok jijiki ya. Kerok kumis. Aku Zizi. Pan beli. Apa? Oh pan beli. Pan beli itu artinya apa? Nggak masalah. Gak masalah. Masalah. Aku nggak pan beli. Kelas bira pan beli. Pan beli. Iqbal. Kelas berapa? 11. 11. Jurusan apa tuh? TKR. Apa itu TKN? Teknik kendaraan ringan. Oh, TKR kok TKN. TKR. Iya, TKR. Kan ini yang gerungunnya TKN. Cita-citanya pengen jadi apa Iqbal? Pengen mendirikan bengkel sendiri, Gus. Wah. Bengkel mobil remote? Ya, ora. Bengkel apa? Bengkel mobil. Bengkel Para mobil. motor. Para motor. Oh, Bengkel mobil. Oh, bengkel mobil. Pertanyaan apa, Bal? Mau tanya, Ya aku mau jawab. bagaimana cara menerapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Kok pertanyaanmu senada sama Anggit, cie? Tidak. Coba. Bangsa ini kan bangsa beradab. Sebagai pelajar kamu hormat kepada gurumu. Itu berarti kamu menjadi tradisi bangsamu. Karena nggak ada sejarah yang mengajarkan seorang siswa itu berani sama gurunya. Kalau dulu zaman kita sekolah Bu Wijayanti, anak dikeplak sama guru, wadul sama orang tuanya. Kira-kira orang tua apa yang dilakukan? Nambahin ngeplak, sing salah Rika goblok. Kalau sekarang dilaporkan polisi. Betul Bu? Makanya kemarin saya protes kasus di NTT atau Sulawesi itu, guru dilaporkan polisi gara-gara menghardik anak didiknya untuk sholat duhur di masjid. Nggak berkenan, dilaporkan polisi, jadi tersangka masuk pengadilan, terancam hukuman pidana dan denda 50 juta. Padahal ini guru guru apa namanya itu? Honorer. Gajinya pira? Didenda 50 juta. Maka saya bilang pas pengajian di Jember, kalau memang pengadilan menghukum bapak guru yang menghardik siswanya untuk melaksanakan sholat duhur, kemudian dia didenda 50 juta,
Waktu itu saya bilang, demi Allah yang akan membayar 50 juta Gus Miftah, demi membela harkat dan martabat seorang pengajar. Kan gak fair, Bu. Kalau dulu saya bilang sama bapak saya, Pak, Inyong mau ngaji di Jewer. Karena bapak digajul, ya goblokmu. Sekarang orang tua lebih mendengarkan curhatannya anak, gak menghargai perasaan guru. Itu bagi saya tidak memahami wawasan kebangsaan. Iqbal, kamu menjadi siswa yang baik, itu sudah bagian dari pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena yang tidak menjadi pelajar yang baik itu berarti dia bukan manusia. Bagaimana kemudian kita bisa memanusiakan manusia kalau kita tidak bisa menghormati guru kita, betul? Coba, kalau dulu kan SMK itu dari STM dulu kesannya nakal. Sekarang kita balik, bahwa SMK ini mampu melahirkan anak didik yang unggul secara ilmu dan adab, itu baru keren. Makanya SMK, sekolah menengah kejujuran. Kejuruan. Aku suka kejujuran. Untuk apa kita punya juru tapi gak pernah jujur? Iya. Sederhana saja, nak. Kamu belajar dengan baik, menghargai waktu, menghargai guru. Kemudian kamu toleran dengan teman kamu yang berbeda. Makanya saya kemarin senang, Bu, di satu sekolah. Ini sekolah Muslim mayoritas. Ketua OSISnya itu anak Buddha. Saya langsung angkat topi, ini keren. Bagi saya itu keren. Jangan kemudian, kita kan mayoritas Muslim. Di mata Pancasila itu nggak ada istilah mayoritas dan minoritas, yang ada kesetaraan. Makanya dulu Pak Kapolri, Pak Sigit ketika mau jadi Kapolri dibully gara-gara agamanya Nasrani. Saya orang yang pertama kali teriak. Salahnya di mana Pak Sigit jadi Kapolri? Kenapa? Karena Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun anggota polisi yang mempunyai kemampuan, apapun agamanya itu boleh menjadi Kapolri. Karena masuk jadi polisi itu syaratnya tidak harus Islam, semua agama itu boleh. Berarti semua agama berpotensi menjadi Kapolri. Yang nggak boleh itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI atau Pak Mor jadi Kapolri. Hubungannya apa, Mor? Wong bukan polisi kok jadi Kapolri umpamanya. Saya itu kemudian dianggap kebablasan di dalam bertoleransi. Saya bilang, yang bukan toleransi saya yang kebablasan, tapi komentarmu yang kebablasan. Saya ceramah di gereja dikatakan kafir. Miftah kafir, jura apa-apa, sahadat maning, repot temen. Kayak kemarin saya Natal mengucapkan selamat Natal. Miftah Kristen, siapa yang bilang? Kemarin hari ibu saya mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat dari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Iqbal kemarin datang ke nikahan temannya mengucapkan selamat nikah, Iqbal tetap jomblo. Iya. Ya, mudah-mudahan Iqbal berjodoh dengan Anggit lah. Ya. Apa? Ya apa-apa. Kayaknya kalian matching deh. Anggit menjauh, hati-hati loh. Hati-hati loh. Kalau kamu ditolak Iqbal, pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Anas Fasihul Lisan. Jadi pola-pola seperti itu harus kamu pahami, Iqbal. Sehingga kita mencintai negara itu nggak harus jadi DPR, nggak harus jadi presiden, tapi memberikan sumbangsih sekecil apapun yang kita mampu. Itulah wawasan kebangsaan yang harus kamu terapkan. Tepuk tangan untuk Pusponegoro. Yo, kaosnya dibagi yo. Kita kasih duitnya, kita kasih ya mereka. Nah.
Semuanya berdiri. Itu lumayan, alih kaos gambari presiden. Presiden para pendosa. Ini uangnya diambil. Iqbal. Cie, deket-deket si Anggit, cie. Bareng. Kata bu kepala sekolah, kaosnya bagus. Aku tahu bu kepala sekolah pengen pakai. Kan ada gambarku supaya serasa meluk Gus Miftah. Iya. Halo, kok soan. Karo wong tua rasa pantem, ya bu pengen bu. Matan. Ayo 2 lagi, 1 cewek, 1 cowok. Ayo. Cowok 1 lagi cowok. Yang belakang pakai baju hijau. Nah, ya tuh yang ngacung dulu. Yang baju hijau belakang, ngacung duluan nih mas. Ayo, lari mas. Yang pakai training hijau, lari. Lari, naik panggung. Ya kamu naik genteng. Ya Allah, alisnya kayak galengan berambang. Keder. Aja maido. Makanya dia tidak berani kena air hujan. Luntur. Jenenge siapa? Diska Tri Oktavia. Kamu jangan liatin aku, kesana aja. Kan aku jadi gimana? Biar salting. Oh biar salting. Masa cuman kamu liatin saltingnya lah pedemu dis serupamu. Kamu yang salting Wong aku sama diliatin lu cinta Luna aja biasa. Bencong. Kamu kelas berapa Diska? Kelas 12. Kelas 12. Jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Cita-cita? Dokter wis. Dokter. Jiwa. Biar ngerawat Gus Miftah. Biar ngerawat Gus Miftah. Baru ini ada Ustadz Fila di ghosting sama anak SMK. Ya Allah. Apa pertanyaannya Diska? Bagus. Oh belum. Kaget toh. Kaget. Sing bilani sing cowok. Nenyong. Namanya siapa kamu? Saki Christian. Oh Zaki. Iya, Sorry ya, Kristen. Zaki sama Diska beda pemikiran. Mamam. Zaki sama Diska beda pemikiran. Zaki mikir Diska mikir aku. Ya. Apa Diska pertanyaannya? Apakah Enggak ada apa-apanya, Belum Gus. Oh belum. Apakah ada akibat jika negara tidak memiliki dasar negara? Apa? Apakah ada akibat jika negara tidak memiliki dasar negara? Ya iya, semuanya kan punya dasar, rumah aja punya pondasi kok. Kamu membangun rumah tangga aja dasar dengan cinta kok, apalagi negara. Cintaku hanya untuk Gus Miftah. Wolo. Bacin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus jangan pulang dulu. Lapik nemu cangkem. Kok Diska ya nafsu temen ya? Kan aku jadi nggak ingin pulang. Pulang ke rumahku aja. Ya. Ini kayaknya inilah hasil didikan seorang Wijayanti ya. Dasar itu kan bahasa lainnya apa, Nduk? Asas. Pondasi. Bikin bangunan yang bagus saja itu harus melalui pondasi yang kokoh. Pondasi yang bagus itu aja ditaker. Semeni pira, pasir pira, batu batannya kayak apa, batu kalinya kayak apa. Itu hanya membuat sebuah bangunan, apalagi kita membuat institusi negara. Makanya kenapa harus ada dasar? Ada undang-undang dasarnya, ada ideologinya, ada wawasan kebangsaannya, dan lain sebagainya. Kalau negara tidak punya itu, ya jelas itu bukan negara. Coba begini, kamu besok ngomongin Diska mau menikah dengan Zaki umpamanya. Senenyong pak. Jangan no please. Oh, jangan sumpah, jangan please. Oh yaudah karo Iqbal, karo Iqbal. Jodoh-jodohin. Mau. Mau? Gak mau. Oh maunya sama siapa? Gus Miftah.
Hatiku rasane lara. Pos Tegal. Ya milih Gus Miftah, kan Gus Miftah laka-laka. Jadi orang menikah saja itu punya dasar. Dasarnya pertama katakannya apa? Cinta. Yang kedua apa? Kecocokan. Visi misinya sama. Kalau bilang bullshit dengan cinta, itu berarti nggak cinta gitu. Kayaknya apa cengkeme ya? Kayaknya penggemarnya Diska itu. Kalau negara nggak punya dasar itu jelas bahaya. Makanya kenapa kita mempunyai dasar bernegara. Kalau kamu tanya apakah itu bahaya? Ya, nggak bahaya tah? Ya bahaya. Amblok. Rumah tanpa pondasi kira-kira amblok apa ora? Blesek. Blesek kayak rungmu. Oh pesek. Kalau pesek santai aja. Pesek itu adalah mancung yang tertunda. Oh aduh. Sama dengan orang merongos, mingkem yang tertunda. Kan kalau merongos ada peribahasanya Pak Pamor. Merongosong berbunyi nyaring. Oh ganti ya? Udah lama. Udah lama. Ya merongosong toh. Kosong. Kamu alismu kamu apain? Ngomongin gini ya Allah. Pakai penggaris dibikinnya. Ya Allah. Ih, aku zizi. Jadi kalau negara nggak punya dasar pasti amblek. Ayo belakang Zaki. Tadi namanya siapa? Zaki. Ya Zaki siapa? Oh, Zaki Tristian, Pak. Zaki Tristian. Zaki Tristian. Tristian. Zaki apa? Tristian, Pak. Oh Tresno. Tristian. Soal. Terus ada apa nih nyong? Oh bapaknya Tresno. Bapaknya nyong. Soki mentorang. Tresno bapaknya nyong. Kan yang ngeru ya. Kelas bira. Siji. Siji. Oh raimu tua temen. Asli loro orang tunggal. Oh asli loro orang munggah. Iya. Ya apa keren. Orang munggah itu keren. Berarti kamu tahan konsisten. Konsisten tetap dengan kelas 1. Ya saya doakan kamu konsisten selamanya ya. Jurusannya apa Tresno? TPSM. Apa itu? TSM. Apa? Teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Iya. Trisno bapaknya. Oh iya Tresno. Bapaknya nyong. Aja ya gue. Orang salah. Ajak aku. Pantesan dia nggak naik kelas. Mengejak Tristian menjadi Tresno kok. Cita-cita pengen jadi apa Tresno? Tristian. Orang paham. Apa? Orang paham. Oh, loh. Header. Cita-cita orang paham. Cita-cita nembus. Pengen menikahi Diska. Ora, ora. Enggak. Pengen apa? Pengen Copet kayak apa? mekanik. Mekanik. Oh iya. Mekaniknya apa? Mekanik motor. Mekanik motor, bukan mekaniknya Diska. Ya ora. Kere ora. Nanti kalau kamu mekanik apa? Ya kan kalau kamu jadi mekaniknya Diska kan nanti pelajarannya cuma satu, anatomi tubuh. Iya. Apa pertanyaannya? Aja nangis ya. Ora. Izin. Izin. Iya. Itu pacar. Ora. Oh. Ya, kamu jomblo? Oh iya. Ya. Ora gagah sih. Hah? Ora gagah. Orang gagah. Loh, siapa ngerti? Kadang-kadang kan banyak wadon yang seneng orang gagah. Sebenarnya duitnya gagah. Kayaknya Diska suka sama kamu loh. Ora. Enggak. Ora. Mau? Benci malah. Oh benci. Bocor. Benar-benar cinta. Iya. Ora guru. Kan si siapa? Trisno Maning. Zaki kan cilik. Diska kan gede. Coba kalau nikah. Digempet. Kan kayak lombok nih 2 tahu ya. Apa? Dikempet. Oh dikempet ya apaan ya? Ya kayak lombok nih 2 tahu ya. Apa pertanyaannya? Tresno Maning. Siapa tadi? Zaki. Kamu tahu Zaki itu artinya apa? Gak tahu. Aduh. Paham. Zaki itu zakat. Artinya suci dari debu kamu itu. Tapi raimu penuh dengan debu. Kalau Diska ini wajahnya kayak papan karambol. Kebak wedak ya. Tepung. Apa Zaki pertanyaannya?
Kenapa di Indonesia Kok adanya didot itu apa? Ya salah ngomong. Oh salah ngomong. Kenapa di Indonesia adanya Pancasila? Ya emang kamu maunya apa? Ya pentakun. Hah? Kenapa di Indonesia adanya Pancasila? Lah emang kamu kalau nggak Pancasila maunya apa? Ya. Hah? Arti Pancasila. Lah Pancasila artinya apa? Bu, tolong bisa nggak diturunkan dari kelas 3 SMP lagi Bu ini Bu? Di downgrade saja lah ini. Gitu. Pantesan nggak naik kelas. Coba kamu nggak usah tanya saya, kamu tak tes saja. Yuk kamu baca Pancasila apa enggak? Apal. Coba. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kemakmuran. Salah. Apa? Kesleo. Kayak beda dari keseleo ya. Keseleo itu urat, orang cocot goblok. Ya maaf apa? 4. Kerakyatan Kemakmuran. Salah. Oh kesalah ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya 5. Kamu ingatnya kok kemak gitu loh. Memakai siapa? Kok memek bae? Cuma dibokong karo diska memek bae. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah begitu yang tegas. Cowok itu tegas. Iya betul. Ya udah kamu itu aja deh, momen dasku mikir gue aku. Iya. Itu. Kok kamu tanya kenapa harus ada Pancasila? Salah satu kesaktian Pancasila ya. Tak kasih tahu. Kamu siapa namanya? Tresno. Saki. Iya Saki. Papane nyong. Jelas. Jazirah Arab itu ada 30 Jazirah Arab itu menjadi 32 negara. Padahal mereka sebenarnya dipersatukan dengan bahasa yang sama. Tapi mereka tidak bisa berdiri di atas negara yang sama. Terpecah menjadi 32 negara. Dan sesama negara Arab ini bermusuhan semua. Contoh, aku kemarin lihat pas Piala Dunia di Qatar itu. Sebenarnya tuan rumah Piala Dunia itu harusnya 2 negara. Qatar dan Arab Saudi. Tapi Qatar nggak mau. Padahal dulu Jepang dan Korea saja bisa. Belgia, Rusia saja bisa. Tapi ternyata Qatar tidak bisa menerima Arab Saudi. Kenapa mereka yang dipersatukan dengan bahasa yang sama tidak bisa berdiri di atas negara yang sama? Karena egois, nggak ada alat nomor satunya. Tadi Indonesia yang saya sebutkan terdiri dari 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 739 bahasa, 6 agama. Tapi kenapa bisa akur? Karena kesaktian. Kita punya ideologi namanya Pancasila. Kalau kamu tanya kenapa harus ada Pancasila, tak antemin dah serius. Maaf po. Apa? Maaf. Maaf po. Itu bukti kesaktian Pancasila. Coba kalau nggak ada Pancasila, orangnya kan semena-mena. Ketika orang melihat ke gereja dianggap musuh, orang melihat ke masjid dianggap musuh. Kenapa? Karena dia tidak memahami Pancasila. Makanya kemarin ucapan selamat Natal saya keren, Tresno. Ajo. Oh iya Zaki, iyalah lah. Pakai nyong. Pakai nyong. Karena ya kalian nyong Tresno bae, arah ini melas temen ya. Bocor. Saya kemarin mengucapkan apa? Sebagai bentuk pengamalan Pancasila saya, Mas Zaki. Saya bilang, untuk sahabat Nasraniku, selamat merayakan hari Natal dengan sukacita dan bahagia. Sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya dorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja. Karena gereja itu merupakan fasilitas dan sarana untuk orang Kristen supaya menjadi orang Kristen yang baik. Karena kalau Kristennya baik, Islamnya aman. Saya dorong orang Islam untuk berangkat ke masjid. Karena masjid sarana untuk orang Islam supaya menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesia aman. Amin. Keprok kok. Karena bagi saya, cangkemnya teplok.
Sumpah, si Zaki pagop temen. Sek pagop sek. Iki tolong diedit sek. Tak postingin di Instagramku sek. Aja. Isino. Isin wis matane. Oh, papane krungu pi. Emangnya bapakmu punya medsos? Duwe. Oh lah. Bapakmu duwe IG. Ora. Duwe TikTok. Ora. Masa wis tua tresno guyang pargoy. Umum. Jadi saya bilang beda agama itu bukan musuh tapi partner dalam kebaikan. Kowe nambahi teplok kayak gitu loh, meneng. Keprok. Ah telat. Yes, stres aku ketemu si Tresno. Ya udah, karena Tresno lucu banget, Tresno tak Diska Wis iya. tak tambahi. HP ipon. Aku lupa aja Gus. Ipon rolas. Ngomong iPhone aja iPhone. Ya ora apa-apa. Oh Jawa sih. iPhone. Ya Allah. Nanti kalau kamu tak kasih iPhone, aku malah mesake kamu, gejelek ya. Rupanya ora pantes sing lain. Bocor. Ya udah, ini karena sesi yang paling menggemaskan, masing-masing tak kasih 500.000. Wis cocok. Ciwak. Anda oh iya, ya makasih. Aduh. Nah, Diska. Anyar. Sek. Delok duit anyar, duitnya anyar. Ya udah nggak jadi deh. Si Zaki ini saja deh kamu. Ya Deleng duit anyar. Ya Allah, anak menungsa lucunya kayak gila ya. Alek besok ini kalau mati ditanya kan akhir, "Hei Zaki, man robuka?" Dijawab sama dia, "Kamu nanya." So gebuk cangkeme ya. Iya. Ya udah nyong. Ya. Bagaimana untuk ngelamar Diska? Orang gelem nyong. Hah? Karena gelem. Kamu tuh kalau jelek jangan takut mencintai. Justru yang harus takut tuh yang kamu cintai. Galak. Iya, makasih. Oh ini galak. Ayo foto dulu sana. Foto bareng. Kamu fotonya di atas atap sana kamu. Dibuka kaosnya goblok. Kamu duduk. Kaosnya endi malah duit. Ya Allah. Para undangan yang dimuliakan, inilah kedua mempelai. Foto dulu. Kaosnya foto dulu. Semoga mereka berdua sakinah mawaddah warahmah dan segera dikaruniai keturunan seperti Tresno. Ya udah sana, makasih ya. Duitnya siapa sih tak jatuh? Si Tresno ngasih mahar Diska cie. Ya Allah, saya habis salaman sama si Zaki langsung mandi 7 kali. Ya Allah, sumpah saya bahagia banget hari ini ya. Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, akhirnya sudah jam 2. Jam saya jam 2. Ya karena jam saya isinya 2 semua. Saya harus segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih Bu Guru, Bu Kepala Sekolah atas izin dan perkenan waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak bangsa yang tetap mencintai bangsanya. Apapun keadaannya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Pusponegoro, alumni dan siswa-siswinya menjadi siswa-siswi terbaik untuk Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.